Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Bapa di surga, karena kasih setianya selalu baru setiap pagi bagi kita. Nafas kehidupan yang masih kita hirup hari ini adalah bukti bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita syukuri segala berkat Tuhan ini dengan mengawali hari, dengan membaca kitab dan merenungkannya bersama. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru saat ini. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengar suara Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan urapi hati kami yang mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 11 sampai 13. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Demikianlah pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 21 Januari 2026 adalah kekayaan yang sejati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Banyak orang mengartikan sukses dan kekayaan itu ukurannya adalah banyaknya materi. Definisi dari kaya bukan hanya tentang materi, namun mencakup banyak aspek lainnya, seperti kaya dalam damai dan sejahtera, hikmat, kasih, sukacita, dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk materi atau dapat dilihat dengan mata. Apapun bentuk kekayaan yang didapatkan dengan cara yang benar, harus dilihat sebagai anugerah Tuhan Allah. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang dua sungai, yaitu Pison dan Gihon. Nama Pison berarti untuk melompat atau melewati, sedangkan Gihon berarti air yang menggelegak atau memancar keluar. Pison ke selatan, yaitu ke Hawilah, yang artinya lingkaran atau daerah, menunjukkan bahwa tempat itu melimpah dengan hasil bumi. Daerah padang pasir Arab, dan Gihon yang mengarah ke barat, Mesir atau Ethiopia. Aliran kedua sungai ini menggambarkan kemahakuasaan Tuhan Allah dalam penciptaan. Sungai Pison yang menggambarkan adanya emas, damar bedolah,
dan batu krisopras. Ketika ketiga benda itu dikenal sebagai benda yang mahal atau berharga. Jadi sungai Pison menggambarkan kelimpahan dan kemakmuran yang mencerminkan bagaimana Tuhan Allah menyediakan sumber daya yang berharga bagi manusia. Sedangkan Gihon menggambarkan kelimpahan dan kuasa penciptaan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, walaupun sudah tidak terlihat di dunia ini, namun dua sungai yang berada di Taman di Eden menggambarkan kesejahteraan, kekayaan, kemakmuran, dan kelimpahan yang diberikan Tuhan Allah bagi manusia. Ketika kita diberi kelimpahan dan kemakmuran, maka yang seharusnya dilakukan manusia adalah bersyukur. Namun ketika kita kehilangan kelimpahan dan kemakmuran ini, ada banyak dari kita yang bahkan bukan hanya kecewa, tetapi memberontak. Kita harus mengingat bahwa ini bukan tentang kelimpahan dan kemakmuran secara materi. Namun ada banyak hal yang dapat membuat kita melimpah dan makmur. Kita semua diberi berkat yang jauh lebih berharga dari daerah aliran kedua sungai ini. Ada yang diberi sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan banyak hal lainnya yang membuat kita kaya. Di atas segalanya, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Allah yang empunya segalanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami memohon agar Engkau tetap membuat kami kaya akan kasih-Mu dan menolong kami untuk tetap taat dan berintegritas dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan di sepanjang hari ini, dengan seluruh aktivitas kami, tugas kerja dan layan kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kiranya semua boleh terlaksana dengan baik, dan kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.